Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin update. Guys, market still doing well, tapi banyak drama ya tadi malam teman-teman. Begitu New York open setelah long weekend karena ada Independence Day dari US, market bergeraknya luar biasa. Anyway guys, before kita start lebih jauh, saya mau kasih pengumuman sedikit. Live streaming kita terakhir tembus ya 400 likes button. Itu artinya kita akan melakukan another live streaming maybe this week. I don't know ya, mungkin Rabu, Kamis, Jumat ya before weekend lah ya. Tapi saya akan coba untuk upayakan menyiapkan waktu ya supaya bisa diskusi lebih jauh sama teman-teman. Nah, kasih tahu ke saya kira-kira segmen apa yang menarik ya. Apakah kita bedah technical, ngopaja ya, diskusi santai atau tracking proyeksi bottom Bitcoin lagi. Ini juga nanti saya bakal ganti sih judulnya karena terakhir ngebahasnya itu lebih banyak yang soal kerja 9 to 5 tapi pengen tetap trading ya atau pengen coba cari side income dari trading. Nah, itu kan jadi menarik ya, satu topik menarik. Jadi mungkin saya akan ganti thumbnail dan juga judulnya after beberapa saat lagi. Oke. So anyway guys, kita mau update dulu kondisi yang terjadi pada market ya recently. Bitcoin ETF inflow bagus, 2 hari terakhir tembus 3 digit ya, dan totalnya udah gope tiao ya. Gope tiao tuh maksudnya 500 juta ya teman-teman dalam dolar. Dan kalau kita lihat, memang sebenarnya kalau net flow itu di atas 50 billion dollars tuh masih oke gitu ya. Terendahnya terakhir itu pada Februari itu sekitar 53 billion dollars ya, sempat lebih rendah dari 54 lah intinya. Tapi kali ini kita bisa bilang lebih rendah daripada bulan Februari ya. Namun di atas 50 billion dollars itu still oke lah ya. Saya pikir ini kalau kita lihat dari segi ETF clients juga menarik ya. Mereka kelihatannya cukup tertarik untuk membeli every time Bitcoin testing ke level 60 ribuan gitu. Dan juga kalau kita lihat lagi ada faktor yang juga ikut mempengaruhi. Jadi setelah satu semester ya dari Januari mungkin ke bulan Juni mereka melakukan rebalance portofolio mereka lihat yang outperform, yang underperform ya kan, terus yang mungkin sebelumnya tidak membeli Bitcoin after mereka mengoutperform dari profit, misalnya dia beli tech stocks atau mungkin AI stocks gitu kan, terus mereka udah outperform nih, udah bagus gitu, terus mereka cari sekarang aset yang underperform dan kebetulan Bitcoin muncul ya ke permukaan. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa ETF client somehow dari yang namanya panic selling terus menerus ya, merah sepanjang akhir bulan Juni, tiba-tiba udah mulai jadi inflow ya, positif teman-teman. Ini juga mungkin menjelaskan ya, setelah tutup 6 bulan masuk ke bulan ke-7 ya, semester kedua berarti nah, ini jadi pertimbangan nih mungkin untuk belanja, karena memang kalau secara historis menunjukkan belanja Bitcoin melakukan DCA setelah semester kedua pada saat bear market atau bear cycle atau bear market year, itu tendensinya memberikan opportunity ya, average price yang lebih murah dibandingkan dengan first semesternya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, kemarin berita yang menarik apa? Strategi itu tiba-tiba keluar ya ke permukaan ya, Michael Saylor jeger ya tiba-tiba, oh gue jual Bitcoin. Total jualnya adalah 216 juta dolar guys. Yang menariknya kalau kita lihat dari segi harga dia belanja, per 5 Juli average price dia beli Bitcoin 75.000 ya. Tapi mereka terpaksa harus menjual. Mungkin ya di sini. Kalau di sini sih dibilangnya sebenarnya tidak dipaksa ya. Unlikely to face forced Bitcoin sales. Oh sorry, maksudnya dari pernyataan ini ya. Ini maksudnya ya teman-teman. Adalah menurut Bernstein, strategi atau MicroStrategy kelihatannya tidak perlu harus menjual Bitcoin mereka. Ya, tidak perlu di-force atau dipaksa untuk jual Bitcoin mereka. Kenapa? Karena dengan kondisi kemarin mereka jual sebagian, itu cukup ya uangnya sekarang untuk 17 bulan bayar dividen daripada surat hutang yang ada di STRC dan bla 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 gitu. Oke, dan kondisi ini ternyata lumayan ya guys, membantu market mengalami yang namanya recovery terhadap confidence mereka atas kemampuan MicroStrategy bisa bayar atau enggak ya. Jadi yang terjadi adalah STRC itu rebound katanya ke $91 ya for the first time in 3 weeks di hari Senin kemarin. Suggest that investors are now more confident about the instrument. Jadi bisa dibilang ada kemungkinan demand atas STRC bisa meningkat lagi dan mengembalikan dia punya par price-nya ya di kisaran $100 itu something gitu kan teman-teman. Tapi intinya begini,
Ya, ini pernyataan yang menurut saya bagus sekali ya. In my view, this reduces forced selling risk, rebuild confidence in their structure, ya, and paves the way for a more durable bottom as other buyers stepped in, ya. Prudent balance sheet management rather than any kind of capitulation. Dan itu setuju gitu. Artinya mungkin MicroStrategy melihat resiko itu dan gue harus jual gitu loh ya. Gue butuh yang namanya cash reserve untuk memastikan orang tuh nggak perlu takut gue harus ngalamin kapitulasi. Ya kalau kayak gitu kan otomatis terlihat lebih bertanggung jawab. Makanya sebenarnya dalam istilah trading, investing gitu, cut loss itu perlu teman-teman ya. Tujuan dari cut loss itu kan adalah meminimalisir resiko dan melihat kemungkinan terburuknya sehingga mengambil keputusan yang bisa dibilang mungkin buruk tapi dari yang paling terburuk gitu. Paham nggak maksudnya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya nih, andai kan ada 3 opsi. 3 opsi ini sama buruknya gitu kan. Sama buruknya gitu. Tapi kita ngambil yang paling tidak terlalu buruk lah dibandingkan dengan 3 lainnya gitu. Anggaplah ini burik, burik, burik gitu. Tapi lu ambil yang ya masih nggak terlalu burik lah gitu ya. Nah, sehingga cut loss itu dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang terjadi ke depan gitu kan. Dan dengan melakukan penjualan itu justru somehow ya, walaupun ada efek sell off pertama ya, Bitcoin wah jebret ditekan gitu kan. Tapi kemudian recovery gitu. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab yang menurut saya cukup baik ya dan didukung oleh statement daripada Donald Trump. Tiba-tiba dia bilang I'm a crypto guy ya, became a big crypto guy dia bilang katanya sebenarnya karena politik gitu. Karena menurut dia kalau kita nggak fight nanti China yang ngambil. Ya udah itu ya mungkin sedikit statement yang saya juga lumayan kaget karena kemarin saya pikir dia nggak akan ngomongin soal kripto ya setelah sekian lama ya ribut soal US dan Iran dan bla 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 gitu. Kemarin juga hot topic saya itu kan ngomongin soal Rusia ya dia mau ngasih apa namanya ya mau mengupayakan ada perdamaian lah dengan Ukraine dan lain sebagainya gitu. Jadi masih yang lumayan hot tuh sebenarnya di situ gitu. Cuman tiba-tiba dia ngomongin kripto. Itu lumayan lumayan unik ya. Dia bilang begini, ya Presiden Trump said markets will soar. Ini juga sama ya, ngasih dukungan terhadap stock market atau US equities. Dampaknya adalah kalau kita lihat S&P 500 dan Nasdaq semalam ya rebound gitu. Tapi ya fragile ya kalau saya bilang gitu kan. Karena kita ngelihat juga overall kalau di zoom out ya teman-teman ini Nasdaq ini udah dalam kondisi terkonsolidasi. Ya, ini kalau kita mengacu pada sejarah ya, konsolidasi ini cenderung berakhir tidak begitu baik biasanya gitu ya. At the end of the consolidation phase ya, karena ini bisa diasumsikan atau bisa dipertimbangkan sebagai fase distribusi sebelum nanti adanya markdown. Ya, jadi distribusi dilakukan secara bertahap, perlahan-lahan ya. Di S&P 500 juga sama, sebenarnya overall masih dalam keadaan bullish ya dari segi tren, tapi dengan perlambatan momentum ini tentu saja kita harus memberikan perhatian ya. Apakah ini sudah menjadi akhir daripada rally-nya? Ya, itu mungkin yang harus jadi sebuah pertimbangan mungkin before making any decisions ke depannya. Oke, anyway guys, terlepas dari berita-berita ini ya, ini cukup menarik ya. Makanya saya semangat nih hari ini bikin video gitu ya. Nah, dari technical perspective, guys, this is something that we need to consider ya. Pertama, Moonphase dulu ya. Kita ngomongin sedikit Moonphase, teman-teman. Ini sedikit kasih update ke kalian. Bahwa Moonphase ini beneran berhasil ya. Kalau kita bilang bukan berhasil lah ya, tapi lebih tepatnya kali ini akurat ya. The first 7 days after full moon itu Bitcoin up ya more or less 10% ya. Sempet sih turun dulu di awal, tapi akhirnya kan naik juga gitu. Ya ini sebenarnya udah cukup ya teman-teman perlu perhatiin ini udah cukup gitu. Dalam artian kalau kita mengacu pada full moon phase di cycle-cycle sebelumnya, memang biasanya the first 7 days aja gitu kan atau the first 15 days gitu. Dia bisa mengalami penguatan atau bergerak dalam kondisi yang bullish gitu. Sebelum akhirnya either itu ntar sideways atau mungkin malah cenderung pneumonia nanti dia mengalami yang namanya potensi reversal itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, oke, pertama kita take note dulu ya, the first 7 days itu perform dengan cukup baik. But, here's the concern guys. What we have currently adalah sebuah kondisi di mana dia telah memiliki sebuah indikasi lah ya kalau kita lihat menggunakan
sebuah indikator sederhana yang namanya stochastic RSI ya. Dia sudah mencapai area overbought, kemudian udah mencapai indeks 100 ya, lebih kurangnya. Terus kita lihat dia sudah memotong. Kemudian yang terjadi pada Bitcoin-nya sendiri, proses ini mencangkup retest terhadap exponential moving average 34. Tentu saja belum ketahuan ya, karena kita belum dapat close candle-nya dalam keadaan bearish yang confirm atau bearish yang solid gitu kan. Tapi setidaknya ini sudah harus meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, kenapa? Karena memang sebenarnya logis aja ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 6 hari dia naik bullish dengan kondisi kemarin sempat melakukan liquidity sweep panjang ke bawah karena berita si Michael Saylor itu. Ya, akan tetapi kalau kita lihat body candle, yang terlihat adalah body candle-nya mengecil. Oke, the first 2 or 3 days itu dia body candle-nya solid, kuat gitu. Yes, ini juga sebagai bentuk respons dari si RSI yang kemarin itu sempat kita bahas ya, bahwa dia membentuk yang namanya divergence gitu. So, dia recovery gitu. Yes, it is good teman-teman sekalian. Tapi, itu aja nggak cukup ya. Karena kalau kita lihat, kita perlu dia naik yang solid gitu ya, kenceng gitu. Kalau memang kita mau yakini bahwa, hey, this is the bottom for everything gitu. Tapi kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat bottoming-nya yang terakhir pada saat RSI terbentuk divergence ini mungkin hanya sebatas untuk local bottom. Ya, atau kita bisa bilang new swing ya, atau new swing low gitu. Kayak begini teman-teman, terus dia naik, ya potentially ini jadi new swing high yang artinya berpotensi membentuk lower high. Oke, dan memang sebenarnya secara statistik sendiri kalau di bulan Juli itu memang tendensinya lebih positif ya untuk market crypto gitu, terutama untuk Bitcoin dia cenderung lebih bullish gitu kan di bulan Juli. Dan sekarang kita baru berjalan seminggu pertama ya, masih ada waktu sampai akhir bulan untuk mempertahankan gain ini dan bahkan bisa dorong Bitcoin naik sampai mungkin testing ke level 70 ribuan ya. One of the reason saya mengatakan itu adalah karena kita melihat dari perspektif higher time frame teman-teman ya. Kalau kita buka Bitcoin dari perspektif time frame weekly, what we have currently is very interesting karena ada sebuah sorry ya. Karena ada sebuah bullish engulfing guys ya. Walaupun nggak terlalu solid gitu, tapi at least we have a bullish engulfing candlestick di situ. So, kalau memang seperti itu, dan kita tahu bahwa di atas ini terdapat fair value gap yang belum diisi, ya kenapa enggak gitu ya, harga itu rebound dulu deh gitu. Untuk dia ngisi fair value gap itu, baru kemudian ada tekanan jual lebih lanjut menuju akhir tahun. Right? So, it's gonna be make sense kalau misalkan Juli itu ditutup dalam keadaan positif, walaupun nggak harus dia testing ke 70.000 ya. Tapi itu akan lebih baik gitu. Kenapa teman-teman? Saya harus kasih warning satu hal ya, bahwa rata-rata secara statistik atau secara performance Bitcoin di periode bulan Agustus itu lebih merah guys daripada bulan Juli. Which means Juli kalau dia naik, merah itu di bulan Agustus adalah kondisi konfirmasi lower low-nya. Ya, jadi anggapannya Juni itu ada lower low, Juli itu dia naik untuk create lower high, Agustus tuh cenderung membentuk lower low. Ya, pressure-nya itu ada di Agustus dan September. 2 bulan ini cenderung merah. Kalau kita lihat secara median itu negatif 7% dan negatif 3%. September itu cenderung average-nya di negatif 3%. Mungkin kalau untuk di bulan Agustus masih ada positif 1% ya dari segi average, tapi itu ketolong teman-teman. Ketolong sama apa? Ketolong sama periode 2017 dan 2013 yang performance-nya pada saat itu masih dipengaruhi hanya oleh market atau oleh player to player ya. Sorry, market ya mencakup player to player dan institusi dan lain sebagainya gitu. Ya tapi pada saat itu bahkan MicroStrategy aja belum terlalu aktif ya mempromosikan si Bitcoin gitu. Jadi saya pikir ini kurang relevan untuk kita pakai kalau kita mau ambil datanya 2020, 2021, 2019 dan seterusnya ke atas gitu. Dan kenyataannya lebih merah gitu. Jadi artinya kalau kita lihat 5 tahun terakhir, Agustus itu tendensinya lebih merah dibandingkan dengan September. Itu ya takeaway yang saya lihat teman-teman dari berdasarkan data yang ada. Namun di bulan Juli kalau kita lihat dia dalam keadaan positif, katakanlah di up 10% aja ya, itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat wajar sekali untuk di-achieve oleh Bitcoin ya dalam jangka waktu yang sangat pendek ini. Oke, but dengan adanya overbought dan dia crossing down dari stochastic RSI serta retest terhadap si exponential moving average 34, I think it's gonna be make sense kalau kita ngelihat Bitcoin mengalami koreksi dulu. Koreksi itu mencangkup
kondisi pada internal structure-nya, dimana kalau kita menggunakan time frame 4 jam, memang kita sudah testing ke area supply. Ya, we have a supply di sini karena harga ketahan, terus dia drop ya dari tekanan jual di situ. Terus kita retest ke sana dan mendapati Bitcoin closing dalam keadaan bearish engulfing pada jam 11 tadi. Ya, waktu saya sebelum bikin video setelah saya bikin video ini, teman-teman. Sebelum bikin video ini ya. Terus, kalau kita lihat dari perspektif 1 hour-nya, sebenarnya kan ini yang bikin unik ya, karena berita semalam kan. Makanya ada bantingan kencang lebay begitu. Dan saya bilang ini adalah sebuah kondisi liquidity sweep yang sangat-sangat jahat ya. Ibaratnya kalau misalnya mungkin ada market yang berspekulasi atau ngambil long position, itu dibantai dulu di situ. Habis itu dia baru recovery. Recovery-nya memang terdapat yang namanya imbalance teman-teman di sini. Artinya ini adalah recovery yang lumayan solid juga ya, sampai tercipta higher high. Namun yang jadi concern adalah setelah saya cek dari segi volume, teman-teman bisa lihat ya, dari segi volume itu not so good gitu ya. Setelah di higher high itu volumenya turun. Oke, that's the first thing yang kita harus aware. Namun kabar baiknya adalah open interest-nya juga turun ya. Artinya di sini market itu ada tendensi sudah sedikit mengurangi long position mereka ya. Dan dengan berkurangnya long position ini otomatis mengurangi resiko juga terjadinya yang namanya flush. Ya, flush itu kan terjadi akibat terlalu heavy long positionnya. Jadi dia perlu bantai gitu. Nah, kapan dia mulai shifting tuh teman-teman? Setelah kondisi flush ini ya. Jadi ada spike terus dia turun gitu ya, lebih kurangnya. Oke. But anyway, kondisi sekarang kita diprotek sama VWAP. Ya, saya ada menggunakan VWAP juga teman-teman. Ini ya, VWAP ada standar ada deviasi plus 1 VWAP dan juga VWAP yang saya ambil dari tanggal 1 Juli. Jadi ini kita bisa bilang adalah monthly VWAP dan reaction dari situ yang dorong harganya naik ke atas juga. So, with that ya in our mind saat ini teman-teman, yes, kondisi internalnya itu mix ya, ada bullish structure-nya, tapi kita memang sudah mendekati area supply dan kita sudah ditahan oleh exponential moving average 34 serta stochastic RSI. Maka pertimbangannya begini teman-teman ya. Kalau saya nih pribadi, oke, gue tahu di internal dia masih dalam keadaan bullish. Oke, gue boleh maintain long bias gue ya. Artinya saya lebih dominan mencari setup untuk mungkin long ya instead of short. Tapi udah harus boleh mulai ngurangin kecepatan ya. Kalau sebelumnya saya melaju nih di jalan tol dengan kecepatan 160 km per jam, gue udah boleh mulai kurangin. At least setengahnya atau bahkan lebih kecil dari setengahnya. Jadi 60 km per jam. Kenapa? Karena saya khawatir kalau ternyata kekhawatiran yang terjadi pada time frame besar ini itu tervalidasi dengan adanya break atau market structure shift pada internal structure-nya di mana dia mengalami reversal, maka resiko saya sudah berkurang dari awal. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kita bicara soal memberi penilaian apakah secara trend atau structure dia masih healthy ya, dia masih strong, dia masih fit gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat, oh dia udah mengalami kondisi yang kurang begitu ideal. Maybe it's time to slow down a bit, ya. Maybe it's time, misalnya kayak Cristiano Ronaldo ya, harusnya semalam Portugal jangan mainin dia full gitu kan. Kasih kesempatan ke striker muda supaya bisa lebih kreatif, nggak cuma nunggu bola gitu. Nah, dalam artian, misalnya Cristiano Ronaldo dimasukin setengah babak gitu kan, terus dia fight gitu. Mungkin masih ada chance ya untuk bisa menang lawan Spanyol, teman-teman. Ya, tapi itu hanya perumpamaan gitu ya. Dalam artian ya kita lihat kalau orang sudah udah usia lanjut gitu ya. Ya wajar lah ya kalau kita bilang ada kendor gitu kondisinya. Nah, ini sama gitu. Ibaratnya kita ngelihat ini udah mulai ada concern. Ini udah setelah 6 hari naik dia kalau bisa printing candle bearish gitu disertai dengan adanya market structure shift itu mengkonfirmasi bahwa memang kemampuannya sudah berakhir di situ. Ya anggapannya teman-teman. Dan ya it's time ya sambil scout gitu ya. Dalam artian nyari opportunity mana nih yang kira-kira bisa di short gitu ya. Misalnya kita lihat opportunity, saya lagi pantau meme ya. Ini kan kemarin kalau kita lihat dia udah naik nih, udah blow off top. Terus kalau kita lihat dari perspektif higher time frame kita memiliki resistance di sini gitu ya kan. Ada engulfing. Terus ya dia lagi retrace nih ya.
Sekarang hitungannya kan dia lagi retrace. Kalau 4 hour closing engulfing, terus 1 hour dapat konfirmasi reversal, 30 minutes lebih valid lagi jika seandainya dia break terhadap previous structure, kan lebih pede jadinya, ya kan? Tapi ini juga didukung oleh Bitcoin-nya. Kalau misalnya Bitcoin-nya memvalidasi semuanya dengan adanya market structure shift, yang short setup itu jadi lebih jalan gitu. Ibaratnya kayak gitu, teman-teman. Cara pandang saya, ya. Tapi balik lagi guys, ini bukanlah sebuah rekomendasi, ya bukanlah sebuah ajakan gitu, tapi lebih kurangnya ini adalah yang saya akan coba lakukan di market, dimana ketika saya lihat kondisi sekarang, ya sebenarnya itu adalah kondisi yang harus saya pertimbangkan, ya. Sehingga kalau misalkan sekarang saya execute mungkin lebih kepada long bias, ya simply karena market structure-nya berkata demikian. Tapi kalau misalkan ada konfirmasi yang ngasih tahu ke saya bahwa, hey Vin, you know what, your long bias might not perform, dan jika seandainya terinvalidasi, risknya sudah saya ukur dari awal, saya sudah ikhlas dengan risknya, makanya kalau saya dapat return juga saya biasa-biasa aja. Dan jika seandainya ternyata valid reversal, it's time to switch our bias and look for sell short opportunity. Kira-kira seperti itu, ya. So, teman-teman sekalian, key level boleh diperhatiin kisaran 62.000 sampai 61.200. Kemudian high time frame kita testing EMA 34. Jadi kalau dia bisa closing di atas 64.000 atau 64.500 itu akan lebih baik karena kita bisa dibawa testing sampai ke 65.600, mengingat di range area itu adalah level support resistance yang cukup solid. Oke, that's for now teman-teman sekalian untuk update yang bisa saya berikan. Thank you very much kalau kalian nonton video ini sampai selesai. Let me know guys di kolom komen kalau kalian nonton sampai selesai, tulis finish. Okay? God bless to everyone. Have a nice day and see you guys again in the next live streaming and the next live update. Cheers guys. Bye bye.